Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semuanya. Kembali lagi bersama Matahari dari Barat. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang luar biasa, yaitu tentang program Nawacita Bapak Jokowi. Ya, sejak dari pertama jadi presiden bersama Yusuf Kalla, beliau mencanangkan program Nawacita yang intinya ada 9 poin. Nah, banyak pengamat yang berpendapat bahwa program Nawacita ini gagal. Tapi itu salah, karena ternyata pengamat itu tidak melihat Indonesia secara keseluruhan, bahwa Nawacita itu ternyata sukses dijalankan oleh Al Zaitun Indramayu. Apa buktinya? Ayo kita kupas satu persatu, bahas satu persatu poin-poin Nawacita itu. Oke, langsung saja. Yang pertama, poin Nawacita yang pertama adalah menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya, dan pembangunan pertahanan negara trimatra terpadu dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. Oke, ya, memperkuat jati diri sebagai negara maritim, ya kan? Melakukan politik bebas aktif luar negeri. Nah, kalau kita lihat ya, Panji Gumilang ini walaupun dari dalam pesantren, dia berpolitik luar negeri. Kenapa? Dia melantunkan salam berbahasa Ibrani. Dimana bahasa Ibrani itu kan bahasa Ibrahim, ya. Ibrahim itu kan bapaknya nabi-nabi, ya, induk peradaban dunia, ya kan. Jadi peradaban dunia itu kan terpecah-pecah kemudian menjadi bangsa-bangsa dan negara-negara, ya kan. Secara tidak langsung ini adalah politik luar negeri, ya. Oke. Sehingga Indonesia di mata dunia yang tadinya karena banyak teroris segala macam kembali menjadi negara yang toleran. Itu yang pertama. Terus memperkuat jati diri sebagai negara maritim, ya kan, poinnya. Beliau, Pak Panji Gumilang ini membangun kapal ikan, dan itu akan dibangun dalam skala yang besar, ya. Sekarang baru ada 2 yang jadi, ya kan. Nah, penamaannya juga tepat karena nanti akan dikasih nama pejuang-pejuang wanita begitu. Nah, ini pasti beliau ini memahami sekali filosofi kapal, ya, dan ilmu perkapalan. Kenapa? Karena pemerintah juga sudah membuat kapal juga, kapal KRI, apa itu, Bung Karno. Cuma lucunya di sini, saya tidak tahu apakah yang menamakan kapal ini berkonsultasi dulu dengan ahlinya kapal, ya kan, mengetahui filosofi kapal itu seperti apa. Karena apa? Di laut itu, kapal itu nama lainnya, nama panggilannya, kalau kita tidak tahu namanya, adalah she. Artinya dia perempuan, wanita. Jadi harusnya nama kapal itu dikasih nama-nama wanita. Bagaimana bisa nanti misalnya di kejauhan KRI Bung Karno bilang, terus orang bilang she, gitu kan, bahasa Inggris kan she, padahal namanya Bung Karno, kan lucu. Jadi Panji Gumilang ini betul, ya kan, dikasih nama pejuang-pejuang wanita. Nah, itu. Oke. Terus apa lagi ya? Terus MUI apa yang dilakukan dalam mendukung program Nawacita ini?
Saya nggak tahu. Poin pertama. Poin kedua, membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas dan upaya memulihkan kepercayaan publik kepada institusi demokrasi dan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, lembaga perwakilan. Nah, mengembalikan kepercayaan warga ke institusi-institusi demokrasi, ya kan? Kayaknya bagaimana ya? Itu mantan ketua P3 itu mengatakan, mengeluarkan statement bahwa 99,9% pejabat daerah di Indonesia itu korupsi. Waduh, bagaimana orang mau percaya? Terus dalam kabinet Jokowi sekarang juga menteri-menterinya banyak yang sedang diproses oleh KPK maupun yang sudah selesai diproses oleh KPK. Bagaimana kepercayaan publik mau kembali? Ya kan? Nah, sedangkan di luar dari pemerintahan ada sebuah pesantren, ya kan, yang punya tata kelola keuangan yang sangat bagus, sangat baik, begitu. Yaitu di Al Zaitun. Walaupun digosopi macam-macam, tapi santrinya semakin lama semakin banyak. Ya. Oke, poin ketiga. Membangun Indonesia dari pinggir dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Wah, membangun Indonesia dari pinggir. Itu desa apa itu? Kecamatan Gantar itu, Indramayu itu di pelosok ya. Jalanan pun masuk rusak. Ternyata di dalamnya ada sebuah pesantren termegah dan terbesar di Asia Tenggara. Menara masjid tertinggi di dunia. Nah, di Indramayu juga ada galangan kapal dan itu dilakukan oleh Al Zaitun. Kembali lagi, ini adalah bukti bahwa Al Zaitun menjalankan program Nawacita. Nomor 4, menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem penegakan hukum dan bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Nah, Al Zaitun sudah melakukan itu. Ya, beliau memecat kalau guru-guru yang tidak becus, ya kan, pecat. Bahkan pengurus pun kalau ini dipecat. Nomor 5, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program Indonesia Pintar, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi, serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019. Nah, mendorong land reform, kepemilikan tanah seluas 9 hektar. Ini tanah di sana itu hampir 2000 hektar ya, di Al Zaitun itu hampir 2000 hektar. Terus peningkatan apa tuh? Pelatihan Indonesia Pintar, peningkatan kesejahteraan, ya kan. Ah, pokoknya ini sudah terlaksana lah. Ya. Oke. Nomor 6, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. Wah, di sana itu sudah menjadi, di Al Zaitun itu laboratorium pertanian, ya kan, menghasilkan bibit-bibit unggul. Bahkan itu beras apa namanya itu, Hoshikari itu sudah diproduksi di sana, ya kan. Terus santri-santrinya juga mendapatkan predikat A unggul. Bagus itu. Ya, oke, kembali Nawacita sudah diwujudkan di Al Zaitun. Nomor 7, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Ya. Sektor-sektor ekonomi domestik itu apa? Di sana dibangun kapal, ya kan, sudah masuk itu, ya kan. Terus ekonomi mandiri, ya, di dalam pesantren itu seperti sebuah kota, ya kan, miniatur kota yang modern dan maju.
di mana ekonomi bergerak di situ sampai punya aset yang besar banyak, ya kan, bahkan sampai yang dibekukan itu sampai 16 triliun 15 triliun itu oleh PPATK. Ini kan bukan pemerintahan, mana ada pemerintah ngasih uang sebesar itu, ya kan. Berarti ini hebat ini Al Zaitun ini. Poin ke-8, melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan yang menempatkan secara profesional aspek pendidikan seperti pengajaran sejarah, pembentukan bangsa, nilai patriotisme dan cinta tanah air, semangat bela negara, budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan. Wah, ini jangan ditanya lagi. Al Zaitun ini tempatnya, ya, pendidikan karakter bangsa. Coba di sana diajarkan lagu Indonesia Raya 3 stansa, bukan cuma 1 stansa tapi 3 stansa itu setiap pagi sebelum memulai pelajaran. Terus mereka juga diajarkan bagaimana menghormati founding father Bapak Soekarno, Bapak Proklamator. Dengan apa? Dengan menggunakan fashionnya. Coba, songkoknya, jasnya, dasinya, ya kan, semua betul-betul Soekarno, nasionalis, ya kan. Ini menumbuhkan kecintaan generasi-generasi bangsa, kecintaan kepada pendiri bangsanya, kepada tokoh bangsanya. Wah, ini satu-satunya di Indonesia ini, tidak ada di pendidikan lain, ya. Oke, kembali lagi, nawacita sudah dibuktikan di Al Zaitun. Kemudian poin ke-9, memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga. Wah, kebinekaan. Coba kita lihat perayaan 1 Muharram di Al Zaitun. Semua tokoh-tokoh lintas agama, ya kan, lintas profesi, bahkan tokoh-tokoh aktivis Yahudi juga ada di situ. Semua bersatu dalam semangat kebangsaan, semangat kebinekaan. Lalu apa yang terjadi, ya kan? Kalau wawancaranya, pernyataannya Nobel Bamukmin di acara TV One itu apa katanya? MUI mengharamkan pluralisme. Aduh, bukankah ini bertentangan dengan Pancasila? Pancasila itu kan Bhinneka Tunggal Ika loh, kok malah diharamkan pluralisme. Ya, jadi ini menyatakan, membuktikan bahwa hari ini MUI dan Al Zaitun sepertinya bersiteru dengan Panji Gumilang, ya kan? Nah, cuma kita harus jeli melihat mana yang sejalan dengan program nawacita Pak Jokowi. Al Zaitun sudah jelas-jelas. Nah, MUI, poin mana yang dijalankan oleh MUI dari 9 poin nawacita itu? Nah, makanya kalau tuduhan miring diarahkan kepada Panji Gumilang atau Al Zaitun hari ini keliru besar, karena faktanya negara sendiri belum mampu mewujudkan nawacita, tapi di Al Zaitun itu sudah hampir 100% nawacita itu terwujudkan di Al Zaitun. Kalau tidak percaya, Ibu Megawati datang ke sana, Pak Jokowi datang ke sana, Pak Prabowo datang ke sana, Pak Anies datang ke sana. Semua yang meragukan ini datang saja langsung ke sana, ya kan? Karena apa? Sudah banyak pengakuan-pengakuan orang yang dari sana. Oke, itu saja dari saya. Mudah-mudahan ini memberikan gambaran bahwa Indonesia itu ada putra terbaik bangsa Indonesia yang mampu mengeksekusi dengan baik program-program negara yang diberikan, yang dicanangkan oleh pemerintah, walaupun dia sendiri bukan seorang pejabat, tapi beliau adalah nasionalis, rakyat yang mengabdikan dirinya kepada bangsa dan negara serta hormat kepada pemerintah. Ya, pemerintah harus bersyukur, Indonesia harus bersyukur. Kok ada Panji Gumilang
Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.